Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Mayasari, peserta Latsar CPNS tahun 2022, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 9, Kelompok 4, NDH 32. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi perawat di rumah sakit. Langkah-langkah pemecahan masalah isu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi beberapa isu atau masalah pada proses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang kedua, penapisan isu prioritas dengan metode APKL dan USG. Kemudian menganalisa akar masalah dengan metode Fishbone. Selanjutnya menemukan pemecahan masalah dengan menggunakan metode SWOT. Kemudian menyusun alternatif pemecahan masalah. Beberapa isu atau masalah yang ditemukan setelah dilakukan identifikasi antara lain kurangnya pemahaman keluarga atau pendamping pasien mengenai pentingnya penggunaan pengaman tempat tidur pasien dengan risiko jatuh. Kemudian kurangnya pemahaman keluarga atau pendamping pasien mengenai efek samping pemberian obat antibiotik injeksi. Yang ketiga, sulitnya membatasi jumlah pendamping pasien selama dirawat di rumah sakit. Langkah selanjutnya adalah menapis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan isu prioritas menggunakan metode APKL dan USG. Metode APKL, aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Problematik, memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. Kehalayakan, menyangkut hajat hidup orang banyak. Kelayakan, masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Metode USG digunakan untuk menentukan prioritas isu masalah. U. Urgensi, tingkat urgensitas masalah. Seriousness, tingkat keseriusan masalah. Dan growth, tingkat pertumbuhan masalah. Analisis isu menggunakan metode APKL. Isu yang pertama, kurangnya pemahaman keluarga atau pendamping pasien mengenai pentingnya penggunaan pengaman tempat tidur pada pasien dengan risiko jatuh. Kriteria APKL memenuhi syarat. Yang kedua, kurangnya pemahaman keluarga atau pendamping pasien mengenai efek samping pemberian antibiotik injeksi. Memenuhi syarat kriteria APKL. Yang ketiga, sulitnya membatasi jumlah pendamping pasien selama dirawat di rumah sakit. Memenuhi syarat kriteria APKL. Selanjutnya menggunakan metode USG dengan sistem scoring di mana skor 1 sangat tidak mendesak dan skor 5 sangat mendesak. Isu yang pertama, kurangnya pemahaman keluarga atau pendamping pasien mengenai pentingnya penggunaan pengaman tempat tidur pada pasien dengan risiko jatuh. Untuk urgensi, skor 4, seriousness 5, growth 4, dengan total skor 13. Kurangnya pemahaman keluarga atau pendamping pasien mengenai efek samping pemberian antibiotik injeksi, urgensi 4, seriousness 4, growth 4, dengan total skor 12. Yang ketiga, sulitnya membatasi jumlah pendamping pasien selama dirawat di rumah sakit. Untuk urgensi 3, seriousness 4, growth 4, dengan total skor 11. Dari ketiga isu tersebut, yang menjadi isu prioritas adalah isu yang pertama, yaitu kurangnya pemahaman keluarga atau pendamping pasien mengenai pentingnya penggunaan pengaman tempat tidur pada pasien dengan risiko jatuh. Selanjutnya kita membuat diagram Fishbone untuk mengidentifikasi akar penyebab munculnya masalah isu. Terdapat 5 unsur diantaranya metode, kurangnya penyampaian informasi mengenai pasien risiko jatuh. Environment, misinformasi akibat kurang pengetahuan tentang pentingnya pengaman tempat tidur.
yang terpasang pada pasien risiko jatuh. Men, pasien atau pendamping pasien merasa tidak nyaman jika pengaman tempat tidur terpasang. Money, ketersediaan biaya untuk pembuatan stiker penanda risiko jatuh. Materials, tidak tersedianya stiker penanda risiko jatuh yang diletakkan pada bed pasien. Langkah selanjutnya yaitu membuat analisis SWOT. Yang pertama, memberikan edukasi kepada keluarga atau pendamping pasien tentang pentingnya pengaman tempat tidur yang terpasang untuk menghindari terjadinya pasien jatuh dari tempat tidur. Weakness atau kelemahan, penjelasan yang disampaikan kadang kurang dipahami. Opportunities, edukasi kepada keluarga atau pendamping pasien diterima dan tersampaikan dengan baik. Threats atau ancaman, kurangnya kepatuhan pasien atau pendamping pasien terhadap informasi yang disampaikan petugas. Kemudian, tersedia stiker penanda risiko jatuh yang diletakkan di tempat tidur pasien. Weakness atau kelemahan, pemakaian stiker penanda risiko jatuh belum dilakukan. Opportunities, pemakaian stiker penanda risiko jatuh pada tempat tidur pasien, sehingga keluarga atau pendamping pasien memahami pentingnya pengaman tempat tidur yang terpasang. Threats atau ancaman yang mungkin terjadi, yaitu terjadinya kasus pasien jatuh dari tempat tidur. Selanjutnya, komunikasi yang baik antar petugas dan keluarga atau pendamping pasien. Weakness atau kelemahannya, keluarga atau pendamping pasien memiliki alasan sendiri sehingga mengabaikan petugas. Opportunities, menunjukkan kepatuhan dalam melaksanakan informasi yang diterima. Threats atau ancaman yang mungkin terjadi, pasien atau pendamping pasien mengabaikan informasi yang disampaikan petugas. Berikutnya, mencari alternatif solusi yang dapat dilakukan serta tahapan hasil dan pihak yang terkait. Yang pertama, petugas kesehatan memberikan penjelasan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami secara berkala dan lebih interaktif dengan pasien atau pendamping pasien. Tahapan memilih kosakata yang mudah dimengerti dan memberi kesempatan pasien untuk bertanya. Hasil, keluarga atau pendamping pasien memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh petugas. Pihak yang terkait, lintas unit, ruang penyakit dalam, IPRS. Kemudian pemasangan stiker risiko jatuh pada tempat tidur pasien. Tahapannya menyediakan stiker risiko jatuh, hasil sebagai tanda pengingat bagi keluarga atau pendamping pasien agar tidak menyepelekan pentingnya pengaman tempat tidur yang terpasang. Pihak yang terkait, lintas unit, ruang penyakit dalam, IPRS. Kemudian mengkaji kembali pemahaman keluarga atau pendamping pasien. Tahapan mengkomunikasikan secara langsung dan berulang. Hasil, keluarga atau pendamping pasien mematuhi dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh petugas. Pihak yang terkait, lintas unit, ruang penyakit dalam, IPRS. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.